وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وإخلاصهما ودوامهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا مباركا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا ولسانا ذاكرا رطبا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين آمين آمين يا ربال Alhamdulillah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama kita muliakan Romo Yai Haji Ahmad Mamsyad hafizahullahu taala wa ra'ah, yang sama kita muliakan Kiai Haji Jawis hafizahullahu taala wa ra'ah, yang sama kita muliakan Kiai Haji Muslim Syafi'i, Kiai Haji Umaidi Ilyas, Kiai Romo Kiai Haji Habibullah, yang kita muliakan Kiai Hasan Abdullah lan sedoyo para kiai, para ibu nyai yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedaya para sesepuh, para bini sepuh lan sedaya para rawuh, para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala wal muslimat. Mudah-mudahan siang hari ini menjadi siang yang barokah untuk kita semuanya. Kita yang ada di sini insya Allah meskipun belum hujan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan rahmat untuk kita semuanya, menurunkan banyak keberkahan untuk kita semuanya. Yang datang dalam keadaan sulit insya Allah dimudahkan oleh Allah, yang datang dalam keadaan senang ditambah kesenangannya oleh Allah, yang datang dalam keadaan sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, yang sehat makin sehat, dan semoga semuanya makin istiqamah di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah, ini saya yakin banyak yang batuk pilek nih. Yang batuk pilek kathah nggih. Masya Allah. Jadi kalau dibuka punggungnya ini penuh dengan Quran nih. Karena ini musim batuk pilek. Dan insya Allah majlis yang penuh keberkahan ini yang sudah kita awali dengan pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan Maulid Al-Barzanji, Iqdul Jauhar fi Maulidi Nabiyil Azhar. Maulid yang sangat luar biasa dikarang oleh seorang waliullah yang bernama Al-Imam Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji Al-Husaini Asy-Syafi'i, yang mana beliau ini sudah terkenal kewaliannya. Bukan hanya dalam hal kekeramatan, beliau juga terkenal dengan keilmuannya. Bahkan dikatakan Al-Imamul Barzanji adalah mufti Syafi'iyah, mufti madhab Syafi'i di kota Madinah pada saat itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu kurang lebih para hadirin 1700
Masehi. Beliau sudah menjadi seorang imam besar dan juga beliau adalah orang yang sangat cinta dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kecintaannya itu dituangkan di dalam maulid yang kita baca, yang sudah kita rasakan keberkahannya. Jadi sebelum saya lanjut pembacaan maulid, ya, pembahasan tentang maulid, saya punya kisah bapak-bapak. Apa itu? Saya dulu pas mondok itu ada maulid keliling, biasanya gitu, bulan maulid itu keliling. Nah, saya itu sama teman-teman saya kurang lebih 20 orang. Itu sama kiai saya itu sudah dibagi. Yang baca Abdadiul Imla niki, yang baca ini niki, sudah dibagi-bagi satu-satu. Terus ada yang suaranya bagus-bagus niku kebagian bacaan. Ada yang pegang hadroh. Saya itu tidak pegang hadroh, saya tidak baca. Karena kebetulan suara saya itu tidak cocok sama mic. Sama niki tidak cocok sama saya. Harusnya suara saya enak ini. Kebetulan gini. Jadi semua teman-teman saya ini kebagian. Mau ada yang baca Abdadi, ada yang baca ini, sudah dibagi sama kiai saya. Ada yang pegang hadroh, ada yang enggak. Saya termasuk yang tidak punya bagian. Saya ini bagiannya backsound. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mulai kita tampil depan umum hadirin. Di panggung berdiri kita baca maulid. Akhirnya saya malu. Malu saya nampil maulid. Apa yang saya lakukan? Akhirnya saya mundur. Saya bersembunyi di balik teman saya nih. Karena tidak punya tugas, tidak baca, tidak main hadroh, cuma jadi backsound. Saya sembunyi. Wah, ternyata di pertengahan maulid ini di depan para warga, saya ditarik oleh kiai saya, ditempelin saya sama kiai saya. Kenapa kamu sembunyi? Saya malu kiai. Kamu malu membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang saya ingat terus. Itu bukan tempelingnya yang sakit itu, hatinya sakit itu, karena ditempeling di depan orang. Tapi itu pelajaran yang sangat luar biasa. Artinya ketika kita mengadakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada saat itulah yang harus kita ketahui, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sembarangan orang itu bisa membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah. Buktinya apa? Dari semua orang yang ada di Yogyakarta, panjenengan dipilih oleh Allah. Jenengan semuanya dipilih oleh Allah. Lisan panjenengan diizinkan, diridhoi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyak orang yang diciptakan oleh Allah, dia memiliki kesehatan, dia memiliki kesempatan, dia bisa berbicara, tapi tidak banyak dari mereka yang bisa sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Insya Allah sholawat sampai mati. Jadi wonten slogan bapak-bapak ibu-ibu. NKRI harga mati, sholawatan sampai tobat sebelum mati. Amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati Allah, ini lanjut sedikit tentang Al-Imam Al-Barzanji. Langsung saja, karena kita ini warga Ahlus Sunnah wal Jamaah NU itu suka yang sifatnya kekeramatan, ya Bapak. Nah, ini supaya kita kenal Imam Barzanji ini siapa sebenarnya beliau ini. Imam Barzanji ini, para hadirin, dikatakan beliau ini adalah seorang wali Allah karena beliau termasuk seorang ulama yang zuhud, ulama yang sangat zuhud, sehingga beliau itu diangkat oleh Allah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari salah satu kekeramatannya disebutkan, saat beliau berada di dalam khalwatnya, di dalam musolahnya, itu pada saat itu Madinah sedang paceklik, seperti saat ini.
Hujannya lama kita tunggu-tunggu. Beda gitu. Kalau zaman dulu ya belum ada BMKG. Kalau sekarang ada BMKG. Kita lihat, oh nanti bulan November turun hujan. Mau di Madinah ini sulit diprediksi hujannya kapan turun, wallahu a'lam. Kalau bukan karomah seorang wali, maka sulit untuk turun hujan. Apa yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Barzanji ketika beliau berada di dalam khalwatnya, tempat tirakatnya, dipanggil oleh warga, oleh kaum muslimin pada saat itu, wahai imam, ayo pergi ke Masjid Nabawi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita hujan. Ini sudah kering. Banyak hewan-hewan sudah mati. Banyak tumbuhan-tumbuhan yang sudah mati. Kita butuh kehidupan wahai imam. Maka tidak selang lama Imam Barzanji masuk ke dalam Masjid Nabawi, naik ke dalam mimbar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di atas mimbarnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan kisahnya Rasulullah. Tidak lama kemudian turun hujan, hadirin yang berbahagia. Karena mujabad da'wah, doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran Maulid Barzanji ini maulid yang paling terkenal di seluruh dunia. Maulid apapun yang kita ketahui mungkin hanya skala regional, mungkin hanya beberapa negara yang tahu. Tapi kalau Maulid Barzanji satu dunia tahu. Siapa yang tidak tahu Maulid Barzanji? Dan ini tidak lepas dari keberkahan dan juga kekeramatan dari seorang Al-Imam Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu sebagian orang-orang soleh pada saat itu mengatakan, Suqiyal Faruq bil Abbasi qaduma. Dulu Al-Faruq Imam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tawassul dengan siapa? Dengan pamannya Kanjeng Nabi, yaitu Abbas. Hujan tiba-tiba turun karena apa? Kaum muslimin bertawassul dengan pamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu bi Ja'farin ghaithan suqina, dan kami, kata orang-orang pada saat itu, dengan Imam Ja'far Al-Barzanji Allah Subhanahu wa taala berikan hujan kepada kami, tawassul dengan Imam Barzanji. Fadaka wasilatun lahum wa hada wasilatuna imamul arifina. Itu adalah wasilah mereka, tawassul mereka, yaitu pamannya Rasulullah Abbas. Sedangkan tawasulnya kami adalah Imam Al-Barzanji, imamul arifina, imamnya kaum arifin. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki bapak-bapak yang hadir, Imam Barzanji niki orang biasa atau luar biasa? Orang yang sangat luar biasa. Maka kita tawassul dengan beliau. Ini juga termasuk insya Allah yang menjadi sebab doa-doa kita diijabah oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Al-Imam Al-Barzanji sebelum beliau wafat itu beliau kedatangan seorang ulama dari India. Biasa kalau zaman dulu itu ada istilahnya korespondensi. Ada pertanyaan-pertanyaan dari negeri India terkait mazhab Syafi'i. Ditanyakan kepada Imam Barzanji yang pada saat itu lagi sakit. Beliau sudah terbaring sakit, sudah dekat, sudah menjelang wafat. Beliau terbaring, tiba-tiba ada ulama dari India datang. Ketika datang, ulama ini membawa dua pertanyaan kepada Imam Barzanji agar dijawab. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau minta mana pena dan mana kertas. Dijawab pertanyaan-pertanyaan itu oleh Imam Barzanji dengan begitu lengkap sesuai dengan madhab Syafi'i, karena beliau adalah mufti madhab Syafi'i. Setelah dijawab oleh Imam Al-Barzanji, beliau menulis di bawahnya, Al-Muntaqilu ila Rabbihi Ja'far Al-Barzanji.
wa hadza akhiru jawabin katabahu fi hadhihi dunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tidak perlu diterjemahkan ya. Sampun paham ya? Dereng gitu. Al-muntaqilu ila rabbih, orang yang akan berpindah, akan pulang ke rahmatullah. Namanya siapa? Ja'far al-Barzanji. Dan ini adalah jawaban terakhir yang dia tulis di dunia ini. Masya Allah. Pas dikasih ini jawaban, orang lihat, si ulama India ini lihat, Masya Allah. Ya Imam, la tatafa'al. Ya Imam Barzanji, kenapa engkau kok pesimis? Insya Allah engkau sehat. Kami doakan engkau sehat. Kamu harus optimis. Kamu bisa hidup umur panjang insya Allah. Kemudian Imam Barzanji nanya, Ayyo min hadha, ini hari apa? Hadha yaumul ahad, ini hari ahad. Beliau itu yaumul ahad, yaumul itsnin, wa yaumul thulatsa ba'dal 'ashr sa'antaqil. Hari Ahad, hari Senin, hari Selasa. Selasa sore saya akan meninggal. Nah, ini kalau bahasa kita angel ini. Susah ini ya. Seorang wali ya tahu kapan dia akan dipanggil oleh Allah. Dan begitulah yang terjadi, beliau meninggal pada hari Selasa di bulan Sya'ban. Sesuai dengan waktunya ba'da asar. Dan kebanyakan para ulama, para wali-walinya Allah memang meninggalnya hari Selasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir semuanya husnul khatimah. Sampun siap nopo dereng? Sampun siap nopo dereng? Wah ini Masya Allah. Umur panjang semuanya insya Allah. Sehat, afiat. Kalau sudah waktunya husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Ini terkait Maulid Barzanji, insya Allah ini menambah semangat kita untuk mengamalkan Maulid ini. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian sedikit saya ingin bahas tentang majlis. Majlis ini kita ketahui umurnya sudah 50 lebih. Kamu badan 50 berapa? 53 tahun, Masya Allah. Ada yang hadir dari awal di sini. Ada yang hadir, mana yang dari awal ini? Masya Allah. Panjenengan Koje, Masya Allah. Yang menggagas majlis ini Simbah Yai Abdul Muhid Nawawi. Masya Allah. Saya dengar juga yang hadir di sini juga orang-orang soleh, rata-rata orang-orang soleh. Bali Maksud dan lain sebagainya, para ulama-ulama yang besar pada saat itu hadir di majlis ini. Dan dalam konsep kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, majlis ilmu seperti ini adalah majlis yang seharusnya yang kita cari dalam kehidupan kita. Para ulama kita mengatakan, andaikan para pejabat-pejabat tahu tentang hakikat majlis, andaikan para hartawan, orang-orang yang kaya raya itu tahu tentang hakikat majlis, maka para pejabat-pejabat itu akan meninggalkan jabatannya untuk hadir di majlis ini. Dan para pedagang-pedagang, orang-orang kaya itu akan meninggalkan hartanya demi menghadiri majlis ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Cuma bedanya majlis kita, orang-orang NU ini, dengan majlis-majlis yang lain, kita itu yakin sama kita yakin sama barokah. Karena inti dari segala sesuatu itu apa? Barokah. Jangan kalau disuruh pilih dompet atau isinya. Halo, pilih dompet atau isinya? Dompet atau isinya? Kalau dompet harganya 5 juta, isinya 10.000. Ini ada mau dompet yang mahal-mahal. Tapi rata-rata kita itu milih isinya itu yang inti.
Begitu juga dengan kehidupan ini, kehidupan tanpa barokah seperti dompet tidak ada isinya. Ngerti nggih? Nah, dikatakan ini kita barusan 17 Agustus merdeka. Merdeka. Katanya tanda kemerdekaan itu kalau isi dompet ada Bung Karno sama Bung Hatta. Kalau ada Bung Karno sama Bung Hatta berbaris di dompet, niku tandanya merdeka. Sampun merdeka napa dereng? Alhamdulillah. Kalau Bung Karno, Bung Hatta sudah berbaris di dompet, niku merdeka. Tapi kalau masih Imam Bonjol sama Bati Murah, ini taseh perjuangan itu. Yang lebih parah itu ketika semua pahlawannya tidak ada gugur. Nah, ini lebih parah itu. Tapi insya Allah kita semuanya dapat barokah dari majelis ini. Makanya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, inti dari kehidupan itu barokah. Dan yang kita cari di majelis seperti ini adalah barokahnya. Sebab ketika seseorang itu hadir di majlis seperti ini, maka ada satu satu rahasia yang akan dia dapatkan. Dan ini dalam kalangan ulama kita, Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini sangat-sangat diperhatikan. Apa itu? Kita menghadiri majlis agar mendapatkan pandangan para guru kita, para sesepuh-sesepuh kita. Niki penting bapak-bapak ibu-ibu. Sebab ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Tuba, beruntung liman ra'ani." Beruntung orang yang melihatku. Siapa orang yang melihat Kanjeng Nabi? Wah, ini belum konsumsi, ini belum jalan. Siapa orang-orang yang melihat Kanjeng Nabi? Para sahabat. Beruntung orang-orang yang melihatku. Berarti para sahabat adalah orang-orang yang beruntung. Waliman ro'a man ro'ani, dan beruntung orang yang melihat orang yang melihatku. Niku sinten? Tabi'in. Orang yang melihat sahabat dan sahabat melihat Kanjeng. Waliman ro'a man ro'ani, beruntung orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat orang yang pernah melihatku. Berarti tabi'ut tabi. Ulama kita mengatakan hukum ini berlaku ila yaumil qiyamah. Artinya keberuntungan itu akan kita dapatkan kalau kita memiliki guru yang bersanad sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau guru itu konsepnya talaki, ngaji sorogan, memandang wajah guru. Niki pandangan ini dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini barokahnya sangat luar biasa. Hanya sekedar memandang. Sebab ketika seseorang itu berguru kepada orang yang tidak bersambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, "Man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan." Barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya siapa? Syaitan. Oh, saya punya guru, iya guru. Gurunya punya guru, tapi gurunya ini tidak punya guru, ya putus. Gurunya saya. Di dalam kitab, di dalam sebuah kitab itu disebutkan seseorang yang tidak memiliki sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia berlagak punya ilmu, fahuwa maqtu'ul faidil Muhammadi, maka dia terputus dari keberkahannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penting, makanya dalam tradisi kita sanad itu yang paling penting dari semuanya. Ngaten nggih?
penting sekali. Ittisalu sanad. Ya azan apa? Sallu ala Nabi Muhammad. Qulu shala ala Nabi Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan meremehkan satu hal ini, yaitu pandangan kepada para ulama, kepada orang-orang soleh yang memiliki keterikatan ilmu dan sangat sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu beliau pernah mengatakan, dari cara untuk menambah nikmat hidayah dalam diri kita ialah an-nadhuru ila ahlillah, memandang para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, memandang para ulama, memandang kepada orang-orang soleh, itu akan menambah nikmat iman dan hidayah. Au nadhuru minhum, atau mereka yang memandang kita, karena pandangan ini ada sir di dalamnya. Oleh karena itu, ada seseorang dari kalangan ulama tasawuf, mungkin panjenengan ada yang sudah pernah mendengarnya, yaitu Al-Imam As-Suhrawardi. Al-Imam Suhrawardi. Imam Suhrawardi ini beliau punya kitab namanya Awariful Ma'arif. Itu ensiklopedi tentang tasawuf dan juga tokoh-tokoh tasawuf, 2 jilid. Al-Imam Suhrawardi ini beliau satu ketika pergi di Mina di Mekah. Kemudian beliau masuk ke sebuah masjid. Nah, ini agak lupa dulu nama masjidnya apa? Yang biasanya cuma dibuka pas musim haji nih. Masjid Khaif. Masjid apa? Khaif. Masjid Khaif. Nah, di dalam qasidah kita, walanal ma'la wa khaifu min khaif. Kita punya ma'la, kita punya perkuburan ma'la, orang-orang soleh di sana.
wa khaifu Mina, dan Masjid Khaif yang ada di Mina. Al-Imam Suhrawardi satu ketika masuk ke dalam Masjid Khaif. Masjid Khaif sekarang tertutup, dibuka pas musim haji saja. Masuk ke Masjid Khaif, apa yang beliau lakukan? Beliau keliling masjid. Ini masjidnya besar, para hadirin. Masjidnya yang sangat besar, beliau keliling masjid. Kenapa beliau keliling masjid? Gunanya itu apa? Untuk memandang wajah satu persatu orang yang ada di masjid. Ini kira-kira kalau di masjid kita ada orang datang, terus dia masuk ke masjid, dilihati muka satu persatu orang-orang ini. Ini orang menurut kita ini orang waras atau kurang waras nih? Udah datang, dipandang satu-satu wajah. Orang-orang heran, ini kenapa ini? Kenapa Imam Suhrawardi seperti ini? Kemudian apa? Kemudian beliau ditanya, wahai Imam, kenapa engkau memandang setiap wajah orang yang ada di masjid? Maka setelah ditanya demikian, beliau menjawab, Inna lillah ibadah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba istimewa. Idza nadharu ila syakhsin aksabuhu sa'adatan. Yang mana hamba-hamba yang istimewa ini ketika memandang kepada seseorang, mereka akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang itu dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Fa ana abdu dzalik, itu yang saya cari. Jadi beliau itu kepentingannya itu untuk mendapat itu, dapat barokah dari pandangan orang soleh. Dan kita tidak tahu siapa dari kita yang kekasih Allah di sini. Tidak mesti orang yang pegang mic ini jadi waliullah, tidak mesti orang yang duduk di bawah itu lebih rendah daripada orang yang ada di atas panggung. Belum tentu, hadirin yang dirahmati Allah. Kita tidak tahu siapa dari kita yang dipilih oleh Allah untuk menjadi kekasih Allah. Ada dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Rubba rajulin madfu' 'alal bab." Seseorang itu ditolak. Kalau berkunjung pada seseorang itu ditolak, diusir dari rumah. Akbar ash'ad, penampilannya biasa saja, berdebu, acak-acakan. Kalau berbicara tidak didengar pembicaraannya. Kalau melamar ditolak lamarannya. Lau aqsama 'alallahi la abarra. Ternyata orang ini kalau dia bersumpah, kalau dia berdoa kepada Allah, doanya diijabah oleh Allah. Jadi tidak mesti, kita tidak tahu. Makanya kita diajarkan nopo husnuzon kepada hamba Allah. Karena mungkin saja ada dari kita yang menjadi wali Allah, atau dia seorang wali Allah cuma menutupi dirinya. Nah, seperti itulah kita dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin yang dirahmati Allah, pandangan orang soleh niki penting sekali. Makanya kita menemukan orang-orang dulu. Orang-orang dulu itu bicaranya sedikit. Oke, Bapak-bapak. Kalau orang-orang zaman sekarang bicaranya banyak. Ceramah 1 jam tidak cukup. Minimal berapa jam? 2 jam. Kalau saya ceramah 2 jam di sini, tinggal saya sendiri mungkin. Jangan udah pulang semua. Orang-orang zaman dulu itu jarang bicara. Duduk di majlis ya dia baca Quran, baca Sahih Bukhari, sholawatan, jarang ngobrol. Ceramahnya sedikit, sampaikan 2-3 hadis selesai. Itu orang-orang dulu. Tapi orang-orang dulu ketika mendidik para santri-santrinya, mendidik para jamaahnya, semuanya jadi ulama, semuanya jadi orang jadi Simbah Khalil Bangkalan, murid-muridnya semuanya adalah ulama-ulama. Padahal beliau kalau kita baca kisahnya itu sedikit bicara Mbah Khalil, sedikit. Pokoknya ngaji sedikit. Itu tapi menghasilkan ulama-ulama yang besar.
Dan ini sesuai dengan kaidah para ulama kita, khususnya ulama tasawuf, dikatakan man nafa'aka lahduhu nafa'aka labduhu. Siapa orang yang pandangannya membawa manfaat untuk dirimu, maka ucapannya akan membawa manfaat kepadamu. Shallu ala Nabi Muhammad. Orang dulu itu pokoknya mandang, muridnya dipandang. Dari situ ditransfer nih Bu, ilmunya ditransfer, barokahnya ditransfer. Itu kalau orang dulu. Sebab kalau pandangan itu sudah bawa manfaat, insya Allah itulah yang akan merubah orang-orang. Al-Habib Abu Bakar Gresik bin Muhammad As-Segaf, Sahibul Gresik, beliau itu tirakatnya 15 tahun Bapak-bapak. 15 tahun beliau tidak keluar rumah. Tirakat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di majlisnya beliau itu baca kitab Ihya Ulumuddin. Setiap tahun harus khatam, setiap tahun harus khatam. Di beberapa kota, di Gresik, di Semarang, di mana-mana itu beliau menghatamkan Ihya Ulumuddin. Itu cuma dibaca, tidak ada keterangan, tidak ada penjelasan. Pokoknya dibaca tak sampai khatam. Tapi subhanallah murid-muridnya semuanya jadi ulama-ulama besar. Karena apa? Karena beliau itu memanfaatkan pandangannya, memberikan ilmu, memberikan barokah melalui pandangannya. Dan inilah yang harus kita cari untuk zaman sekarang ini. Betapa banyak dari kita orang-orang yang pandai berbicara, akan tetapi itu tidak membawa perubahan untuk masyarakatnya. Maka jadilah kita orang-orang yang mencari keberkahan. Ini yang paling penting kalau hadirin yang dirahmati Allah. Nah, ini saya mau kasih satu lagi nih, ada kisah. Ini kisah nyata. Sambil konsumsi jalan, ini ada satu kisah ini, kisah nyata nih. Jadi dulu di Surabaya itu ada namanya Habib Abu Bakar Kendil. Namanya Habib Abu Bakar Kendil karena rumahnya itu penuh dengan kendil. Orang-orang lewat minum air di situ. Abu Bakar bin Yahya. Beliau itu punya majlis haul. Di situ dikumpulkan para masyayikh, para kiai, para habaib, dikumpulkan di suatu majlis. Biasanya kalau haul itu kan dipilih-pilih orang yang akan ceramah. Niki dikasih kesempatan ceramah, niki dikasih kesempatan ceramah. Salah satu yang hadir di majlis itu namanya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Kalau di Ampel itu makamnya tidak dekat dari Sunan Ampel. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Beliau datang dari Hadramut baru, melihat saudara-saudaranya habaib di Indonesia ini banyak perubahan. Kok banyak habaib ini sudah tidak semangat belajar, tidak semangat ibadah, tidak semangat dagang, tidak semangat akhlaknya kurang bagus, ilmunya sedikit, amalnya sedikit. Ini beliau perhatikan ini. Kok saat dari Hadramut hijrah di sini ternyata banyak perubahan. Intinya beliau itu merasa miris dengan keadaan. Nah, beliau ini pingin di dalam majlis haul itu mengingatkan para habaib pada saat itu yang sudah sibuk dagang supaya kembali ke jalan datuk-datuknya. Ayo kembali majlis ilmu, ayo kembali amal, ayo kembali dakwah. Ini jalannya kita ini. Nah, mau diingatkan seperti itu oleh Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Nah, beliau saat hadir naik di panggung, yang pegang mic Habib Abu Bakar Kendil. Beliau ceramah. Terus dipilih-pilih, oh ini ceramah satu, habis ceramah satu, yang satu disuruh ceramah. Ini Habib Muhammad bin Idrus ini, pokoknya kalau istilah kita ini cari muka. Dipandang terus Habib Abu Bakar ini supaya beliau ditunjuk untuk ceramah. Mau dapat giliran untuk ceramah, dipandang terus, tapi kok nggak dihiraukan sama Habib Abu Bakar ini. Sampai rampung haul, beliau tidak dikasih kesempatan untuk bicara. Wah, jadi kalau kita kan, wah ini kesempatan, ini kumpul habaib banyak, ini harusnya saya
Ingatkan mereka supaya mereka kembali ke jalan datuk-datuknya. Tapi kok gak dikasih kesempatan sama Habib Abu Bakar Kendiri. Apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah? Habis acara haul itu, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dipanggil sama Habib Abu Bakar Kendiri. Sini kamu. Pakai bahasa Arab. Ta'al. Kan tahu orang Hadramut asli. Ta'al. Sini. Terus beliau berkata begini. Nah, ini yang jadi pelajaran untuk kita semuanya. Pakai bahasa Arab tapi bahasa Arab amiyah ya, bahasa Arab pasaran. Illi nawaita fi qalbak awsaltuhu ila qulubihim. Apa yang sudah menjadi niatmu di dalam hati sudah saya sampaikan ke dalam hati-hati mereka. Yang kamu niat ini seorang mungkin tahu. Ini orangnya mau apa tahu, isi hatinya dibaca. Oh, dia ingin mengingatkan. Yang kamu niatkan itu sudah saya sampaikan kepada hati-hati mereka. Melalui apa? Padahal ceramahnya tidak ada yang menyinggung itu. Melalui apa? Pandangan. Barokah. Inilah yang seharusnya kita cari di dalam majlis-majlis seperti ini, supaya kehidupan kita makin tertib, makin teratur. Amin Allahumma. Ibadah kita makin istiqomah. Amin Allahumma. Karena ketika kita itu memandang wajah orang-orang soleh, di situ kita akan ingat Allah. Ayyu julasa'ina khair ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, teman duduk yang bagus itu apa? Siapa mereka? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ru'u dzukirallah. Ketika wajah mereka dipandang, maka kita langsung mengingat Allah Subhanahu. Ketika wajah mereka dipandang, kita yang ingin bikin maksiat tidak jadi bikin maksiat. Ini orang-orang yang kita cari. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesempatan oleh Allah bisa dekat dengan beliau-beliau, dengan para sesepuh kita, orang-orang soleh, para ulama, para alim, para kaum salihin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak akan membersamainya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, masih jam 12. Katanya majelisnya sampai jam 3 nih. Tapi kalau saya ceramah sampai jam 3 nanti dikode sama Pak Aslam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, sedikit kita menyinggung Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang soleh, seorang waliullah Subhanahu wa taala. Beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita bilang Maulid, ini masalah pro dan kontra, kayak apa bagan? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kita bingung. Masing-masing punya dalilnya. Maka seorang soleh ini dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita bicara orang soleh, seorang wali Allah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yakin apa bagan? Kita yakin, bukan pakai kaf, pakai qaf, yakin. Kita apa? Yakin. Apalagi sudah ditulis di dalam kitab-kitab para ulama. Ada seorang soleh bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya langsung kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma ra'yuka fil maulid? Bagaimana pendapatmu tentang maulid? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bina farihna bih. Jawaban Rasulullah tidak mengatakan hukum maulid itu apa, tapi jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi tersebut, beliau menjawab, barang siapa yang bahagia dengan kami, yang senang dengan kami, kami pun bahagia dan senang dengan dirinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya para hadirin, kita ini mengadakan maulid karena apa? Karena apa? Senang. Tidak ada urusan-urusan lain, Bin. Tidak ada proyek di sini, Bang. Oh. Aman.
Kita berkumpul karena Allah, karena Rasulullah, berpisah karena Allah, karena Rasul. Kita senang dengan Rasulullah. Sebab orang yang tidak senang dengan Rasulullah itu cuma satu di dunia ini. Sinten? Iblis, laknatul iblis. Iblis itu bapak-bapak, ibu-ibu adalah makhluk Allah yang alim. Nggih. Iblis itu makhluk Allah yang rajin ibadah. Nggih. Rajin ibadah. Alim, rajin ibadah. Tapi kalau kita bilang iblis, akhirnya kita doakan apa untuk iblis? Laknatullah. Rasulullah sallallahu alaihi, Nabi Adam alaihi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ulama Al-Imam Al-Bukhari rahimahu, iblis laknatullah. Padahal alimnya ada, rajin ibadahnya juga apa? Sampai dikatakan oleh para ulama tafsir, iblis itu saking semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun satu jengkal yang ada di bumi ataupun yang ada di langit kecuali di situ ada sujudnya iblis. Jadi kalau kita pakai teori ini berarti di sini iblis pernah sujud di sini. Oke. Iblis pernah sujud di sini karena sangat rajin ibadah kepada Allah, mengabdikan dirinya kepada Allah. Akan tetapi karena iblis berilmu, beramal tapi tidak berakhlak. Kemudian disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam, aba, tidak mau. Yang perintahkan Allah, dia tolak perintah Allah. Aba wastakbara, dan sombong. Naudzubillahi min. Makanya kalau ada orang berilmu sombong, niki temannya siapa? Orang yang beramal banyak sombong, berarti ini temannya siapa? Iblis. Selesai. Akhirnya kalau jadi temannya iblis, bukan rahimahullah, jadinya apa? Laknatullah. Naudzubillahi min. Ya, makanya kita berakhlak dengan akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, dari semua makhluk-makhluknya Allah, semuanya bahagia dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya yang tidak bahagia adalah iblis, laknatullah. Makanya kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai ekspresi kita itu senang dan bahagia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam riwayat bahwa iblis itu teriak 4 kali. Halo, halo. Ini konsumsi memang merusak perhatian ini. Iblis itu teriak 4 kali. Teriakan yang pertama, ina lu'ina. Iblis teriak pertama dengan teriakan yang sekeras-kerasnya itu ketika dilaknat oleh Allah. Yang kedua, ina ukhrija minal jannah wa uqbita ilal ard. Iblis teriak dengan sekencang-kencangnya ketika dikeluarkan dari surga dan diturunkan di muka bumi ini. Kemudian teriakan yang ketiga, ina wulida nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis teriak tidak terima. Iblis tidak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ina unzilat suratul Fatihah. Dan ketika turun surat Al-Fatihah, iblis teriak dengan sekencang-kencangnya. Nah, nanti kalau lanjut bahaya nih. Disorting soalnya nih. Boleh di-cut nanti. Makanya kalau ada orang tidak suka dengan maulid ini bahaya gitu. Orang maulid bersenang-senang dengan Kanjeng, senang-senang. Oh, dilarang, jangan maulid. Maniki seperti bilang, jangan bahagia dengan Kanjeng Nabi. Naudzubillahi min, bahaya. Terus dalam tradisi kita, kalau tawassul yang ringan, yang gampang itu kita biasanya tawassul dengan surat Al-Fatihah. Dikit-dikit Al-Fatihah.
Kenapa surat Fatihah? Surat Fatihah ini adalah surat yang menjadi inti dari Al-Quran. Makanya iblis tidak teriak saat surat Al-Baqarah turun. Iblis tidak teriak. Ataupun surat-surat yang lain, iblis tidak teriak. Tapi saat turun surat Al-Fatihah, iblis teriak. Sebab orang yang mengamalkan ini, kata para ulama, insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Otomatis nih, iblis sudah berusaha menyesatkan umat manusia, melakukan banyak dosa, dengan hanya membaca Fatihah dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin Allahumma. Makanya jangan terprovokasi, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ada yang bilang jangan, dikit-dikit Al-Fatihah, Al-Fatihah, coba sekali-sekali Al-Baqarah. Jawab aja, kepanjangan. Dan kita, para ulama kita mengajarkan kalau surat Fatihah itu adalah inti dari Al-Quran. Faedahnya sangat luar biasa. Kalau kita bahas di sini panjang. Jenengan kalau ingin cari di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, di situ disebutkan semuanya. Faedah-faedah dari surat Al-Fatihah. Nah, makanya hadirin yang dirahmati Allah, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di dalam bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita semuanya ingin mengekspresikan rasa bahagia kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di hari kiamat memberikan syafaat untuk kita semuanya. Ini sambung, tidak fokus ini. Yang ceramah sudah lapar ini. Jenengan mau syafaat bapak-bapak, ibu-ibu? Mau syafaat? Mau syafaat? Nah, saya mau informasikan, syafaat itu terbatas. Syafaat itu apa? Terbatas. Limit edition. Syafaat itu dibatasi oleh Allah. Tidak semua umatnya Kanjeng Nabi dapat syafaat. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini misalnya di sini ada Pak Camat. Tidak ada Pak Camat. Pak RT. Oh, banyak Pak RT nya. Nah, contoh Pak RT mana Pak RT saja. Malu-malu Pak RT. Tawaduk semuanya, Masya Allah. Misalnya ada Pak RT. Pak RT ini dikasih sembako sama kelurahan, Pak Lurah kasih sembako 100 sembako. Warganya itu 200 orang. Halo? Sembakonya berapa? 100. Terbatas nggih? Warganya berapa? 200 orang. Kira-kira Pak RT bagi sembako sama siapa nih? Sembarangan? Dibagi sembarangan? Atau dipilih-pilih? Dipilih-pilih. Dilihat dulu ini. Ini siapa nih? Nah, ini keluarga saya. Sedulurku nih. Dikasih, ge. Ini manusiawi. Dikasih orang yang dekat, ge. Kerabat, sahabat, niki yang dikasih. Orang-orang yang nggak pernah kenal Pak RT, yang kalau ngajak rapat nggak hadir, nah ini kemungkinan dapat sembako kecil itu. Karena apa? Tidak dekat dengan Pak RT. Sama juga kita yang berharap syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat ini jumlahnya terbatas, kita harus mencari cara supaya dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu Pak. Ibarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pintunya Rasulullah ini perlu banyak kita ketuk, kemudian kita dekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sholawat, melalui salam yang kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
termasuk dengan pembacaan Bukhari, pembacaan Al-Quran, tahlil, apapun yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga yang akan mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika seseorang mengirimkan sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ ada malaikat yang diciptakan oleh Allah khusus membawa nama orang tersebut kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan yusalli wa yusallim alaih. Wahai Rasulullah, ada seseorang namanya misalnya Soleh bin Abdurrahman, itu kirim sholawat dan salam kepadamu. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti Rasulullah semakin banyak kita kirim sholawat dan salam, semakin kenal kita deh, semakin kenal. Nama kita nanti terukir di dalam hatinya Rasulullah. Nanti pada hari kiamat, wah ini termasuk yang dapat bagian syafaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, insya Allah kita yang ada di sini semuanya mendapatkan barokah dari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mendapatkan barokah dari Maulud, yaitu orang yang dilahirkan di bulan yang mulia itu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa istiqomah di dalam ibadah, dan mudah-mudahan semua urusan-urusan dunia kita dipermudah oleh Allah, dan semoga semua yang hadir di sini kita semuanya tanpa terkecuali, begitu juga orang-orang yang kita cintai yang belum hadir di majlis ini juga mendapatkan keberkahan dari majlis ini. Semuanya istiqomah. Yang belum sholat insya Allah jadi rajin sholat. Yang rajin sholat makin istiqomah sholat. Yang masih sulit untuk sodakoh, insya Allah jadi rajin sodakoh. Dan mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah, iki sampun nggih. Ini saya udah kepanasan juga nih. Jenengan sudah dapat bagian, saya belum ini. Nanti kurang hadir ini. Tapi ingat para hadirin, ini satu pesan terakhir supaya lengkap. Saya masih rasa kurang ini. Ada satu amalan yang harus menjadi perhatian oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman ini. Apa itu? Perhatian kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun dia, apapun rasnya, sukunya, agamanya, bahasanya, selama dia umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berkewajiban untuk memperhatikannya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Contoh kecil. Ketika ada orang susah dan kita dalam keadaan senang, usahakan kesenangan kita bagi kepada orang susah. Kata dia, kita mengambil contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kedermawanannya Rasulullah. Dikatakan di dalam sebuah riwayat, ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, a'tini min malillahi alladhi indak. Wahai Rasulullah, berikanlah aku harta dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirimu. Sallu ala Nabi Muhammad. Saat itu hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah punya kambing. Kambingnya satu lembah. Lembah niku antara dua gunung, namanya nopo lembah Wadi mamluun bil ghanam, bil agnam. Jadi lembah itu penuh dengan kambing. Halo. Kira-kira satu lembah itu kambingnya jumlahnya berapa? Banyak. Kira-kira ada 100 ya? Nah, sekarang dengan posisikan
diri jenengan di posisi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jenengan punya 100 ekor kambing, terus ada orang datang minta-minta, apa yang akan jenengan kasih? Kambingnya mau dikasih 2.000 nanti yang dikasih. Uang berapa? 2.000. Nauzubillahi min. Padahal kambingnya 100 ekor, yang dikasih uang berapa? 2.000. Niki sesuai dengan eksperimen hadirin. Siapa dari kita yang punya uang di kantongnya ada 2.000-an, ada 100 ribuan, terus ada yang minta-minta, jenengan kasih yang mana? 2.000 atau 100 ribu? 2.000. Kalau di kantong jenengan semuanya 100 ribuan, ada yang minta-minta, dikasih berapa? Nggak jadi sodako. Nggak jadi, 100 ribu nih eman-eman ini. Jadi kalau modelnya kita harus berubah, harus berubah. Contoh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu. Beliau hadirin yang dirahmati Allah, saat ada orang susah datang minta kepada Rasulullah sedikit dari harta Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ini kambing 1 lembah, silakan jenengan ambil. Ini kalau kita dalam posisi Kanjeng Nabi, wah bangkrut ini, habis harta satu-satunya habis. Hartanya Kanjeng Nabi ini ya kambing, dikasih oleh Rasulullah SAW. Apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah? Orang ini kaget melihat Rasulullah. Beliau pulang ke kampungnya, terus langsung lapor ke jamaahnya, ya qaumi, wahai kaumku, wahai masyarakatku, aslimu, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Fa inna Muhammadan qad anfaqa man la yakhshal faqr. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sedekah, dengan sedekah seseorang yang tidak takut bangkrut. Lalu seperti itu apa yang terjadi? Semua orang masuk sak kampung masuk Islam hadirin. Barokah dari nopo? Sedekahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya insyaallah kita yang ada di sini bisa mencontoh sifat ini. Amin Allahumma amin. Yang biasanya sedekah 2.000-an, insyaallah sedekahnya 100 ribuan. Aminnya kurang kompak nih. Belum siap toh Pak ya. Mau naik sedikit enggak apa-apa lah, 20.000. Amin. Aminnya masih kira banget lagi. 10.000. Belum buat lagi. 5.000. Insyaallah sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Intinya kita ada perkembangan dan jaga keikhlasan di dalam beramal itu penting. Jaga keikhlasan di dalam beramal. Ingat, untuk menjadi hamba Allah itu mahal. Halo, menjadi hamba Allah itu mahal. Zaman sekarang menjadi hamba Allah murah. 20.000 sedekah. Jumatan biasanya laporan ya. 20.000 hamba Allah, 50.000 hamba Allah, 100.000 hamba Allah, 1 juta Haji Agus. Namanya muncul. Pas 1 juta muncul. Pas 50.000 hamba, kok mudah jadi hamba Allah nih? Pakai uang sedikit jadi hamba Allah. Padahal kebalikan, jadi hamba Allah itu mahal. Makanya ada sebuah anekdot, saya tutup dengan ini insyaallah. Ada orang sedekah ini, Bapak Haji Agus 1 juta. Ada yang komen, wah riya. Yang dia apa? Riya. Masa sedekah bilang-bilang nama. Bapak Haji Edi 2,5 juta. Riya. Dibilang sama teman-teman di sampingnya, hamba Allah 5 juta. Wow, ini baru bagus nih. Itu saya itu. Itu sama ngawal ini. Pakai nama hamba Allah tapi ya akhirnya ngaku. Makanya ikhlas ini harus dijaga, geng. Bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah kita semuanya diberikan hidayah selalu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengambil banyak ilmu,
beramal, berakhlak dengan ikhlas dan istiqomah. Ini doa kita selalu, berilmu, beramal, berakhlak dengan ikhlas dan istiqomah. Insyaallah ila husnil khatimah. Insyaallah mendapatkan syafaat, masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah ada manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas kurang-kurangnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya rubik sebut barokah doa. Ini doanya mah sudah banyak tadi. Tambah lagi nih kita pokoknya tawasul ya. Tawasul yang pertama dengan Imam Barzanji, Al-Imam Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji. Kemudian kita tawassul dengan Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dikatakan oleh Al-Imam Abu Hasan Asyadili, man lahul hajah falyatawassal bil Ghazali. Barang siapa yang punya hajat maka banyak tawassul dengan Imam Ghazali, karena beliau adalah wali Allah, dan kita tawassul dengan seluruh wali-wali Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di negeri kita ataupun di negeri yang lain. Kita tawassul dengan beliau-beliau semuanya. Semoga semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Yang kita sebutkan yang ada di dalam hati kita mudah-mudahan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari majlis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina wa tub 'alaina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ighfir mautana wa mautal muslimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadakas salihun, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadakas salihun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka syafa'ata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antusallimana ya Allah, antusallimana ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. ورحمتك أرجى عندنا من عملنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.